Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Intan Hidayah dari Sosiologi 2019A. Jika kemarin saya sudah menjelaskan secara teori dan juga penerapannya dalam menganalisis media sosial Instagram tentang teori eksistensi manusia dari tokoh Erich Fromm, saat ini saya akan menjelaskan tentang penerapan hidup sederhana dalam masyarakat yang juga dianalisis dalam teori Erich Fromm. Implementasi teori eksistensi diri dari Erich Fromm sendiri bermula dari eksistensi diri, di mana eksistensi diri sendiri merupakan suatu bagian dari manusia yang ingin diakui oleh masyarakat luas. Kemudian, dari teori tersebut menghasilkan dua konsep utama, yaitu to have atau memiliki, di mana sifat manusia ini merupakan sifat yang selalu ingin memiliki barang atau jasa yang ada di lingkungan sekitarnya dan dilekatkan dalam dirinya sendiri. Kemudian ada to be. To be adalah memberi, di mana sifat manusia ini termasuk dikotomi yang tidak terlalu mementingkan barang yang melekat dalam diri mereka atau yang mereka miliki, namun lebih mengutamakan pada hal-hal lain yang mampu dia miliki seperti ilmu dan juga belajar yang mampu memberikan dampak kepada lingkungan sekitar. Jadi di sini to be sendiri merupakan bagian dari diri manusia untuk bermanfaat kepada lingkungan sekitarnya. Kemudian dari konsep tersebut lahirkanlah solusi yang bernamanya hidup sederhana. Dalam pembahasan hidup sederhana sendiri, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, karena kali ini saya ingin menjelaskan pola hidup atau gaya hidup sederhana dalam ibu rumah tangga menghasilkan dua pertanyaan umum, yaitu bagaimana sih gaya hidup para ibu rumah tangga? Kemudian, bagaimana ibu rumah tangga memaknai hidup sederhana? Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Supina Handayani sambil kerja ya Mbak? Ya. Usianya berapa? Ibu ini berusia 45 tahun dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Namun, beliau juga memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Beliau sendiri berbelanja barang mahal secara kredit, namun juga memilih untuk berbelanja secara tunai pada barang-barang yang harganya masih terjangkau. Saat jatuh tempo cicilan dalam kredit, Ibu Supina terkadang kesulitan untuk membayarnya. Kemudian, Ibu Supina sendiri memaknai hidup sederhana sebagai ketidakharusan di mana barang mewah yang terpenting adalah kebahagiaan keluarganya sendiri. Yang artinya Ibu Supina tidak mengharuskan hidup untuk memiliki barang-barang mewah, namun yang terpenting adalah hidup dalam kebahagiaan. Begitulah yang didefinisikan hidup sederhana menurut Ibu Supina. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Supina Handayani sambil kerja ya Mbak? Ya. Usianya berapa Bu? 45 Mbak. Pekerjaannya sehari-hari ngapain Bu? Sehari-hari saya kadang ya memang jualan Mbak, tapi sekarang bulan puasa kan sudah buka sore Mbak. Kemudian Ibu, dalam satu bulan berapa sih biaya yang dihabiskan untuk belanja kebutuhan rumah tangga? Oh, kalau itu tidak banyak Mbak, karena saya beras itu sudah punya sendiri ya. Mungkin dalam seharinya dengan biaya anak kecil itu mungkin sekitar 25 ribuan gitu. Kadang ya berkurang Mbak. Kemudian Ibu, barang apa aja sih yang Ibu sering beli? Ya terutama kan ikan Mbak, ikan, minyak goreng, terus apa? Gula gitu Mbak. Tanggapan Ibu sendiri mengenai hidup sederhana dalam rumah tangga?
hidup sederhana itu tidak harus mewah kan Mbak ya. Apa yang saya inginkan kalau saya tidak menjangkau dari dari penghasilan saya, yang pengen yang ini mulu-mulu, saya tidak memaksa Mbak. Meskipun anak saya juga iya, kepengen ini tidak ada maksa. Ya begitulah hidup sederhana, sehingga saya meskipun punya cicilan tidak besar-besar lah Mbak, sehingga keluarga saya itu tidak bingung, senang, bahagia gitu Mbak. Misal nih Bu, anak Ibu ingin membeli sesuatu yang mungkin tidak terlalu penting, tapi karena pengaruh lingkungan, jadi pengen beli, itu bagaimana cara Ibu? Itu gitu tambah. Bagaimana cara Ya, Ibu mengatasinya? Gini tambah, pokoknya punya tambah. Anak saya tidak pernah maksa, mungkin lain dengan orang lain Mbak. Jangan dulu ya nak, jangan beli dulu, nanti kalau sudah. Kemudian, informan kedua adalah Ibu Misri yang berusia 49 tahun. Ibu Misri sendiri bekerja sebagai ibu rumah tangga. Keseharian Ibu Misri, beliau selalu ingin berbelanja pakaian yang ia memilih untuk berbelanjanya secara kredit, di mana ia mengambil barang kredit tersebut dari saudaranya sendiri. Saat jatuh tempo untuk membayarnya, beliau ketika tidak memiliki uang untuk membayar, maka hubungan kekerabatan tersebut menguntungkan untuk Ibu Misri, karena dari situ beliau bisa membujuk saudaranya untuk menagihnya pada saat memiliki uang. Memaknai hidup sederhana sendiri, Ibu Misri sebagai ibu rumah tangga menjelaskan bahwa hidup sederhana adalah gaya hidup yang harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian keluarga. Oh, saya Ibu Misri. Usianya berapa Bu? Kira-kira 49 dah, hampir 50. Pekerjaannya Ibu sehari-hari ngapain? Tidak ada, cuman ibu rumah tangga. Terus nih Bu, dalam 1 bulan ini sebagai ibu rumah tangga, berapa sih biaya yang harus dihabiskan untuk belanja? Kalau cuman untuk belanja di dapur sih, kira-kira kurang lebih 1.500.000 dah. Untuk perlengkapan dapur ya Bu? Iya. Terus barang apa aja yang sering Ibu beli? Ya terutama paling utama itu ya sembako. Apalagi selain sembako. Terus kemudian untuk barang-barang yang mungkin kebutuhan sekunder itu pakaian, perabotan, apakah Ibu juga beberapa kali membelinya? Terus kemudian barang apa yang Ibu sering beli gitu? Apa sih? Ya enggak juga sering, enggak sih. Punya keinginan membeli itu ada, cuman lebih mementingkan makan. Untuk memenuhi kebutuhan. Iya, di dapur itu kan belanja tiap hari. Terus apakah dalam belanja itu Ibu harus membeli barang branded, bermerek? Oh, maksudnya bermerek. Tidak mengutamakan merek kalau seperti orang seperti saya. Yang penting bukan setiap hari, misalnya kita butuh tiap bulan salin, sepenting salin walaupun bukan branded, walaupun harga murah, penting kita salin. Ibu tadi suka juga belanja secara tunai, tapi juga suka belanja secara kredit. Menurut Ibu, dampak positifnya belanja secara kredit itu apa? Dampaknya, misalnya kita punya uang apa ya? Misalnya kita punya modal bulat misalnya. Kita kan kalau ngeredit itu kan enggak kalong. Soalnya kalau ngeredit kan kadang mingguan, kadang bulanan, kadang harian kan gitu. Ya itu. Terus untuk dampak negatifnya sendiri Bu dalam belanja secara kredit? Negatifnya kalau kita misalnya ambil kredit mingguan. Kalau hari Minggu sudah tepat waktunya bayar, kita sudah kebingungan kalau kita tidak pegang uang. Loh, sudah sampai dah ini waktunya tapi kita tidak punya. Iya itu negatifnya. Bunganya sendiri. Informan ketiga kita adalah Ibu Sumila yang berusia 42 tahun. Beliau berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dalam berbelanja kredit sendiri, beliau biasanya memilih barang-barang yang berharga tinggi untuk dikredit. Saat pembayaran dan jatuh tempo,
beliau kerap kali kesusahan untuk membayarnya. Namun, dalam belanja secara kredit ini sendiri, menurut beliau juga meringankan karena memiliki waktu cicilan yang lama untuk melunasi barang tersebut. Dalam memaknai hidup sederhana sendiri, Ibu Sumila menjelaskan bahwa hidup sederhana merupakan suatu keharusan agar anak-anaknya saat dewasa nanti dapat hidup sederhana dan tidak sombong. Sumila, Usianya, 42, pekerjaannya. ibu rumah tangga. Dalam 1 bulan itu ibu biasanya mengeluarkan berapa biaya yang digunakan untuk belanja? Antara 900 sampai 1 juta. Itu biasanya barang apa aja sih Bu yang sering dibeli? Biasanya bahan pokok seperti beras, minyak, telur. Terus barang yang seperti barang-barang sekunder kayak pakaian atau perabotan rumah tangga itu ibu biasanya membelinya itu sering atau bagaimana Bu? Ya enggak sering, itu kan untuk beli itu baru untuk kebutuhan anak buat sekolah. Kalau tanya rusak, apa itu sepatunya rusak, baru beli. Biasanya apa suka membeli barang-barang seperti baju, kerudung atau alat-alat perempuan lainnya yang digunakan? Ya suka membeli. Kalau harganya agak mahal ya mikir dulu. Sebab pengen hemat, apa masih beli-beli itu ya kepingin yang agak murah-murah tapi bagus barangnya gini. Terus apakah ibu dalam belanja itu harus membeli barang-barang yang branded, yang barang-barang yang bermerek gitu? Ya enggak lah, brand itu kan mahal. Kita kan lihat penghasilan 1 bulan. Kalau beli barang mahal kan habis sekalian. Jadi beli yang barang-barang ya KW-KW aja dah. Yang penting itu bagus. Ya, terus Kalau barangnya suka belanja itu ya karena ada barang murah ya rebutan belanja. kalau ada diskon gitu? Ada diskon itu namanya ibu-ibu kan suka yang diskon, suka yang murah-murah. Terus menurut ibu nih, apa dampak positifnya dan negatifnya saat belanja secara kredit? Positifnya dulu menurut ibu. Positif itu kita kalau nggak punya uang bisa nyicil 1 minggu. Kalau negatifnya, kalau pas kita kalau ngeredep nggak punya uang itu yang susah mau bayar. Kan iya. Menurut ibu bunganya itu berat apa enggak Bu? Ya tergantung. Ya. Beli barang sama anak itu kita rayu, kita nasihati, beli besok, lagi nggak bisa rayu. Ya udah, nggak bisa kena rayu. Lihat barangnya dulu yang dibeli. Lihat barangnya itu kita mampu, terjangkau kita membeli ya dibelikan. Kemudian bahannya mahal ya, pembahasan. Anaknya ya Dari data yang diperoleh dari ketiga informan ibu rumah tangga tadi dijelaskan bahwa saat berbelanja kebutuhan rumah tangga yang harganya lebih tinggi, maka mereka lebih memilih untuk belanja secara kredit. Namun ketika membeli barang yang murah, mereka lebih memilih untuk membayarnya secara tunai. Para ibu rumah tangga ini sendiri menjadikan kesempatan belanja secara kredit ini untuk memiliki barang-barang yang diinginkan namun mahal, seperti pakaian mahal, motor, alat dapur, perabotan rumah tangga, dan lainnya. Namun, pada informan Ibu Sumila sendiri lebih memprioritaskan belanja barang murah yang sedang didiskon. Dan menurut mereka sendiri, hidup sederhana sebagai suatu keharusan yang diterapkan dalam kehidupan berumah tangga dan sebagai nilai-nilai yang diterapkannya dalam pola asuh kepada anak. Keinginan dalam kepemilikan suatu barang sendiri menurut Eric Fromm menjadi bagian dari eksistensi manusia, yaitu modus to have atau memiliki suatu barang dan jasa.
Kesimpulannya sendiri, gaya hidup yang selalu menginginkan kepemilikan barang untuk memenuhi kesenangan diri semata termasuk ke dalam modus eksistensi to have, atau di mana barang-barang tersebut dimiliki untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain atau tujuannya yaitu untuk eksistensi sendiri. Para ibu rumah tangga sendiri memaknai hidup sederhana sebagai pola hidup untuk menekankan pada sifat konsumtif di rumah tangga. Ketika kita memiliki pola hidup yang sederhana, maka sifat konsumtif dalam rumah tangga juga akan bisa diminimalisir. Serta hidup sederhana menjadi pola asuh yang diterapkan kepada anak-anaknya agar selalu memiliki prinsip untuk hidup sederhana saja dan sesuai dengan pendapatan ekonomi yang diperoleh oleh rumah tangga. Sekian dari saya, Dela Intan Hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.